Halo, apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dalam materi pembelajaran cermin cekung bersama Ibu Junta. Cermin cekung atau konkav memiliki bentuk lengkung seperti pada permukaan dalam sendok, reflektor pada senter. Sifat konvergen atau mengumpulkan sinar seperti gambar, beberapa sinar datang menuju permukaan cermin cekung akan dipantulkan pada satu titik atau berkumpul pada satu titik, yaitu titik fokus. Bagian dan ruang cermin cekung. Bagian cermin cekung terdiri dari cermin cekung, sumbu utama, bagian depan cermin, bagian belakang cermin, titik O, titik pusat optik cermin, titik F, titik fokus cermin, titik M, titik pusat kelengkungan cermin, R, jari-jari cermin, di mana R sama dengan M. Antara titik O dan titik F terdapat ruang 1. Antara titik F dan titik M terdapat ruang 2. Titik M sampai tak hingga ruang 3. Bagian belakang cermin ruang 4. Ketika ruang bayangan berada di depan cermin, maka sifat bayangan nyata terbalik. Ini satu pasangan. Ketika ruang bayangan berada di belakang cermin, maka sifat bayangan maya tegak. Ini satu pasangan. Untuk menentukan bayangan diperbesar atau diperkecil, kita gunakan rumus ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Contoh, ketika benda kita letakkan di ruang 1, maka ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ruang bayangan sama dengan 4. Sehingga ruang bayangan 4 lebih besar dari ruang benda 1. Maka bayangan diperbesar. Ketika benda kita letakkan di ruang 3, maka ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ruang bayangan sama dengan 2. Sehingga ruang bayangan 2 lebih kecil dari ruang benda 3. Maka bayangan diperkecil. Bayangan terdiri dari 2. 1 maya atau semu, 2 nyata atau sejati. Di sini kita bisa lihat ciri-cirinya. Sinar-sinar istimewa cermin cekung terdiri dari 3. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan. Untuk melukis bayangan pada cermin cekung, kita gunakan 2 sinar istimewa saja. Lukisan bayangan cermin cekung. Jika benda kita letakkan di ruang 1, maka akan terbentuk sifat bayangan. Kita lukis sumbu utama cerminnya beserta bagian-bagiannya. Benda di ruang 1 berarti benda itu berada di antara titik optik cermin dan titik fokus. Ini dia bendanya. Kita gunakan sinar pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Sinar ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan. Ternyata sinar pantul pertama dan ketiga saling menjauh sehingga tidak mungkin berpotongan. Karena itu, sinar pantul pertama kita perpanjang di belakang cermin, sinar pantul ketiga kita perpanjang di belakang cermin, sehingga sinar pantul pertama dan ketiga perpanjangannya mengalami perpotongan. Ini bayangannya. Sifat bayangan, karena bayangan berada di belakang cermin, maka bayangannya adalah maya. Pasangan maya adalah
tegak. Sesuai dengan gambar ini tegak. Ruang bayangan 4 lebih besar dari ruang benda 1, maka bayangan adalah diperbesar. Letak bayangan ruang 4. Jika benda berada di ruang 2, maka sifat bayangan yang terbentuk, kita lihat, berada di ruang 2 berarti antara titik fokus F dan titik pusat kelengkungan M. Ini bendanya A, B. Kita gunakan sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ternyata sinar pantul itu berpotongan. Ini hasil bayangannya, A aksen, B aksen. Maka sifat bayangan, karena bayangan berada di depan cermin, maka bayangannya adalah nyata. Pasangan nyata adalah terbalik. Nah, terbukti dia terbalik. Ruang bayangan 3 lebih besar dari ruang benda 2, maka sifat bayangan diperbesar. Letak bayangannya ruang 3. Jika benda kita letakkan di ruang 3, maka sifat bayangan yang terbentuk, kita lihat gambar. Ini ruang 3, dia akan terbentuk bayangan, ini ruang 2, maka sifat bayangannya nanti kita lihat, karena di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Pasangan nyata adalah terbalik, terlihat terbalik. Ruang 2 lebih kecil, ruang bayangan 2 lebih kecil dari ruang 3, ruang benda 3. Maka bayangan adalah diperkecil, letak di ruang 2. Jika benda berada di titik M, sifat bayangan yang terbentuk, kita lihat ini bendanya titik M, ini bayangannya, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama besar. Jika benda berada di titik fokus, maka sifat bayangan terbentuk, kita lihat gambar, ini dia bendanya, tepat di titik fokus. Bayangan di sini sifatnya tidak terjadi bayangan karena sinar pantulnya tidak ada perpotongan di depan cermin. Di belakang cermin juga perpanjangan sinar pantul tidak berpotongan. Persamaan cermin cekung. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. F sama dengan setengah R. F selalu bernilai positif. M sama dengan harga mutlak H aksen per H sama dengan harga mutlak S aksen per S. Dengan S jarak benda, S aksen jarak bayangan, F jarak fokus, R jari-jari cermin, M perbesaran bayangan, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Kita masuk ke contoh perhitungan. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung, jari-jari 30 cm. Bila jarak benda 20 cm, tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Untuk mengerjakan, kita buat diketahui yang di soal. Benda setinggi berarti H 6 cm, jari-jari berarti R 30 cm, jarak benda berarti S 20 cm. Fokus yaitu setengah dari jari-jari, hasilnya 15 cm. Yang ditanyakan S aksen, M, H aksen, dan sifat bayangan. Jarak bayangan, gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kita masukkan angka yang diketahui, kita gunakan perhitungan matematika, dapat S aksen 60 cm. Perbesaran bayangan M sama dengan S aksen per S, berarti 60/20 sama dengan 3 kali. Tinggi bayangan M sama dengan H aksen per H. Masukkan angka-angka yang sudah diketahui. H aksen sama dengan 18. Karena tinggi bayangan 18, tinggi benda 6, otomatis sifat bayangan pasti diperbesar. Nah, bayangan yang lainnya adalah nyata, terbalik. Demikianlah pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.